Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmatnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, Anda semua, insyaallah hari ini kita akan memulai materi pertama kita dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi, maka marilah kita berdoa bersama-sama, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anandaku sekalian, insyaallah materi hari ini adalah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini adalah menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dan menilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bagi kalian yang belum mendownload buku yang akan kita gunakan, silakan download bukunya di e-learning. Bagi yang sudah mendownload, silakan buka halaman 5. Jadi istilah yang digunakan oleh ahli sejarah menyebut masa sebelum datangnya Islam adalah zaman jahiliyah. Nah, kata jahiliyah itu berasal dari kata jahil yang merupakan kata dasar dari bahasa Arab jahala yang berarti bodoh. Maka pengertian dari zaman jahiliyah atau masa jahiliyah adalah zaman kebodohan atau masa kebodohan. Nah, yang dimaksud kebodohan di sini pada masa itu bukanlah kebodohan dari sisi akal mereka atau pikiran mereka, akan tetapi mereka bodoh dari segi akhlak karena belum mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, zaman jahiliyah ini itu terdiri dari dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama yang berlangsung sangat panjang dan sangat sedikit sumber yang bisa kita pelajari di dalamnya. Kemudian zaman jahiliyah yang kedua adalah zaman jahiliyah periode kedua yang berlangsung kurang lebih sekitar 150 tahun sebelum datangnya Islam. Nah, zaman jahiliyah periode kedua inilah yang selama ini kita mungkin pernah dengar dan pernah menonton videonya dan yang kita bahas sekarang. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya bangsa Arab sebelum datangnya Islam, masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu berada dalam zaman jahiliyah. Namun mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berbakat, orang-orang yang pintar dalam beberapa hal, utamanya dalam dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan mereka sangat terkenal dalam hal seni sastra yang sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang pandai bersyair, sehingga tingkat kemajuannya sangat pesat. Nah, Mekah itu sendiri dulu adalah gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara. Nah, mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda.
Mengapa mereka sering berpindah-pindah? Nah, itu karena kondisi geografis dari Mekah sendiri yang sudah saya sebut tadi adalah sebagian gurun pasir yang panas dan gersang, sehingga untuk mencari nafkah atau memperoleh hal-hal yang lain mereka harus mengembara ke kota-kota yang berada di pesisir dan kota-kota yang memiliki sumber daya yang lebih baik. Nah, karena kebiasaan seperti itulah sehingga membuat orang-orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka, sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup berkelompok dalam sebuah kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Jadi pada masa itu hal yang menarik adalah mereka sangat menjunjung tinggi suku atau kabilah-kabilah mereka. Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk bertahan di gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Seakan-akan suatu bencana besar dan sebagai aib jika mereka tidak mempunyai anak laki-laki. Nah, itulah fakta yang agak sulit untuk kita terima, di mana masyarakat jahiliyah saat itu sangat mengagung-agungkan anak laki-laki dan sangat merendahkan anak perempuan. Hal itulah yang menyebabkan banyak di antara mereka yang senantiasa berharap agar mendapatkan keturunan laki-laki, dan jika mereka mendapatkan keturunan perempuan, mereka tidak segan-segan untuk membuangnya, bahkan mengubur mereka hidup-hidup. Nauzubillahi min zalik. Namun selain memiliki watak perangai dan perilaku yang keras, penduduk Arab ini mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam syair dan sajak. Kepandaian mereka dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab. Para penyair sangat dikagumi dan dihormati. Bangsa Arab pada masa jahiliyah ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang akan membinasakan segalanya. Kemudian yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi dia mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, mereka percaya bahwa ada Tuhan yang sebenarnya, akan tetapi mereka tidak mau mempercayai akan hari kebangkitan karena mereka takut akan kematian. Golongan yang ketiga adalah golongan penyembah berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berhala bisa berbentuk apa saja selama dia menjadi sesembahan dari makhluknya. Nah, untuk berhala pada masa zaman jahiliyah itu biasanya berupa patung yang mereka buat sendiri, kemudian disembah selayaknya berhala itu atau patung itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka, yang bisa memberikan mereka perlindungan serta memberikan mereka kehidupan. Nah, selain patung, berhala juga bisa berupa hal-hal yang lain seperti misalnya hutan. Ya, ada yang menyembah hutan pada saat itu karena mereka menganggap hutan memberikan mereka makanan yang bisa menjaga kelangsungan hidup mereka. Ada juga yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dan segala sesuatu yang mereka anggap mampu membawa keberuntungan kepada mereka. Nah, biasanya mereka menyembah apa saja. Nah, untuk berhala yang berupa patung ini, biasanya masing-masing kabilah atau suku memiliki berhala-berhala sendiri. Misalnya kabilah Kalab, mereka mempunyai berhala yang diberi nama Wat. Ada juga kabilah Huzail mempunyai berhala Suwa. Kemudian kabilah Mazhaj
Dan kabilah-kabilah di Yaman semuanya menyembah Yaguts dan Ya'uk. Kabilah Saqif di Taif menyembah Latta. Kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khazraj menyembah Manat. Dan sebagai pemimpin dari semua berhala itu adalah berhala yang bernama Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Ya, jadi beberapa berhala yang saya sebutkan tadi adalah berhala-berhala yang paling terkenal dan sangat banyak pengikutnya, terutama terutama Uzza, Manat dan Latta. Adapun pemimpinnya atau berhala dari segala berhala adalah Hubal yang ditempatkan di samping Ka'bah. Berhala ini sendiri adalah berhala yang paling besar, makanya disebut sebagai pemimpin dari berhala. Golongan berikutnya adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, meskipun mereka diberi label jahiliyah atau kebodohan, bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara beberapa perkembangan kebudayaan masyarakat Arab itu adalah yang pertama, tradisi keilmuan. Nah, bangsa Arab sebelum Islam mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Nah, ilmu astronomi ini berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia, kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu. Berikutnya adalah berdagang. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, meskipun mereka memiliki akhlak yang buruk, mereka tidak mampu mengetahui yang mana yang baik dan mana yang salah. Akan tetapi dalam hal perdagangan mereka adalah ahlinya. Ya, mereka sangat berbakat dalam hal perdagangan dan mereka hidup dengan berdagang. Utamanya masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut sebagai ahlul hadar. Nah, kehidupan sosial ekonominya itu sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas, mereka pergi ke Syam atau yang sekarang dikenal dengan Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke daerah Yaman. Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukas. Ya, masih banyak pasar-pasar lain yang terbuka yang memungkinkan pedagang bisa menjual dagangannya. Jadi bangsa Arab yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang ini, mereka berjualan mengelilingi tanah Arab, jadi bukan hanya di satu tempat saja. Makanya mengapa mereka disebut sebagai bangsa yang pengembara, karena itu tadi mereka berdagang di semua wilayah Arab. Bukan hanya di kampung halaman mereka, tapi mereka pergi berkeliling ratusan kilometer, menempuh jarak yang luar biasa mengendarai unta dan kuda untuk berdagang. Nah, begitulah kehidupan masyarakat Arab yang bermata pencaharian pedagang. Yang berikutnya adalah bertani. Nah, masyarakat yang bertani ini rata-rata adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Mata pencahariannya adalah bertani dan beternak. Hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Jadi sama seperti pedagang tadi, mereka juga akan mengembara, ya, karena kalian tahu bahwa Mekah itu atau tanah Arab dulunya adalah tanah yang tandus dan gersang, sehingga mereka harus berpindah-pindah tempat untuk mencari tanah-tanah yang subur, yang memiliki rumput serta air yang bisa digunakan untuk bertani dan beternak. Masyarakat yang hidup di daerah subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase.
kemudian mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat adalah bersyair. Nah, salah satu pasar yaitu pasar Ukas yang sudah dibahas tadi itu tidak hanya menyediakan barang, tetapi juga ada sebuah tempat yang disediakan untuk pegelaran kesenian seperti kasidah dan syair dan lain sebagainya. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab sebelum Islam. Syair juga menjadikan seseorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat. Syair menjadi masalah kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Nah, yang berikutnya menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Bangsa Arab sebelum Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu. Pernah ada seorang lelaki yang kedatangan tamu di rumahnya, sehingga dia tidak memiliki apa-apa selain unta yang menjadi tumpuan hidupnya. Ia kemudian rela menyembelih untanya hanya demi untuk menjamu tamunya. Jadi kebanggaan terbesar masyarakat Arab saat itu adalah dengan memuliakan tamu. Nah, jika mereka tidak memuliakan tamu, maka sesungguhnya mereka seakan-akan kehilangan kebanggaan mereka dan merasa hina di kalangan masyarakat. Itulah yang membuat mereka senantiasa untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah mereka. Yang terakhir adalah menepati janji. Bagi bangsa Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi kehidupan mereka. Bahkan dalam sebuah kisah dari Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Itulah kekuatan mereka dalam hal menepati janji. Seperti apapun janji mereka, pasti mereka akan mereka akan menepati janji tersebut meskipun harus berkorban sangat banyak. Ananda sekalian, jika kalian melihat skema ini, di tengah-tengahnya ada kata jahiliyah, kemudian di samping kanan ada hal-hal yang sifatnya positif, kemudian di sebelah kiri ada hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi meskipun mereka berada pada zaman jahiliyah, mereka juga memiliki nilai-nilai positif yang bisa setidaknya bisa kita ambil hikmahnya, dan karena mereka berada pada zaman jahiliyah di mana mereka tidak mengetahui yang mana yang baik dan mana yang buruk, mereka pasti memiliki banyak sisi negatif yang harus kita hindari. Oke, saya rasa untuk materi kita hari ini sudah cukup. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan Ananda semua untuk menulis pertanyaannya di beranda e-learning, supaya teman-teman yang lain bisa melihat pertanyaannya dan insya Allah akan saya jawab. Adapun tugas Ananda untuk hari ini, setelah membaca perkembangan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, berilah contoh perilaku negatif dan perilaku positif yang ada pada zaman jahiliyah dan juga ada pada zaman sekarang. Kemukakan alasan kalian mengapa perilaku itu kalian anggap sebagai negatif dan positif. Kemudian perilaku yang positif kalian kemukakan bagaimana cara untuk mempertahankannya, dan untuk yang perilaku negatif kalian juga kemukakan bagaimana cara untuk menghindari perbuatan itu. Baik, saya rasa itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.